Rata-rata manusia cuman hidup sekitar 30.000 hari. Kedengarannya banyak? Enggak juga. Kalau umurmu sekarang 20 tahun, berarti sekitar 7.300 hari hidupmu sudah habis. Kalau umurmu 30 tahun, lebih dari 11.000 hari sudah lenyap dan semuanya nggak akan pernah bisa kembali lagi. Ironisnya, kita sering hidup dalam ilusi seolah-olah memiliki waktu tak terbatas. Kita kerap berlindung di balik kata kapan-kapan, seperti kapan-kapan akan mulai berbisnis, kapan-kapan akan hidup sehat, atau kapan-kapan akan mengejar impian. Secara psikologis, kata kapan-kapan adalah trik otak yang berbahaya karena ia meredam rasa bersalah kita saat menunda sesuatu, sekaligus memberi kenyamanan palsu bahwa kita akan melakukannya di masa depan. Padahal kenyataannya kita hanya sedang membuang waktu secara perlahan. Salah satu pertanyaan terbesar dalam hidup adalah mengapa waktu terasa berjalan jauh lebih cepat saat kita beranjak dewasa dibandingkan ketika kita masih anak-anak. Fenomena psikologis ini dikenal sebagai time unit paradox. Otak manusia ternyata tidak mengukur waktu berdasarkan denting jam dinding, melainkan berdasarkan jumlah memori baru yang berhasil direkam. Waktu kita kecil, segala sesuatu di dunia ini terasa baru dan menakjubkan, sehingga otak bekerja super keras mencatat setiap detail kejadian yang membuat persepsi waktu berjalan lambat. Sebaliknya, kehidupan orang dewasa seringkali terjebak dalam rutinitas yang monoton, rute kerja yang sama, menu makanan yang sama, hingga tontonan yang sama. Karena otak adalah organ yang sangat hemat energi, ia akan mengabaikan hari-hari yang seragam tersebut dan langsung menekan tombol fast forward. Cara untuk memecah kebutaan waktu atau time blindness ini adalah dengan sengaja memaksa otak mencari pengalaman baru, seperti mengubah rute perjalanan, mempelajari keahlian baru, atau sekadar mengobrol dengan orang asing. Jebakan hidup berikutnya adalah ketidakmampuan kita dalam membedakan antara menjadi orang yang sok sibuk dengan orang yang benar-benar produktif. Banyak orang terjebak seperti hamster di atas roda berputar. Mereka bergerak sangat cepat, merasa kelelahan, tetapi sebenarnya tidak menuju kemana-mana karena hari mereka habis untuk urusan kecil yang tidak esensial. Untuk mengatasi hal ini, psikologi menawarkan sebuah alat uji ekstrim bernama The Deathbed Test atau tes ranjang kematian. Bayangkan dirimu di usia 90 tahun sedang terbaring lemah dan melihat kembali rekam jejak hidupmu. Di momen itu, kamu tidak akan peduli dengan jam lembur ekstra yang kamu berikan demi menyenangkan atasan, melainkan kamu akan merasakan penyesalan mendalam karena kerap menolak ajakan berkumpul bersama keluarga dengan alasan kesibukan, atau karena kamu nggak pernah berani nyoba impian yang selama ini kamu pendam sampai akhirnya waktu kamu habis. Pas kamu udah sadar apa yang benar-benar penting dalam hidup, langsung pakai trik yang disebut strategi dua daftar. Caranya simple. Pertama, tulis semua ambisi dan keinginanmu di selembar kertas. Mau ada 10 atau 20 hal, tulis saja semua. Kedua, pilih 3 hal yang paling utama, lalu lingkari besar-besar sebagai prioritas hidupmu. Terakhir, coret semua sisa daftar lainnya tanpa ampun. Kenapa harus sekejam itu? Karena sisa daftar yang tidak terpilih itu bukan daftar tunggu, melainkan jebakan yang bakal memecah fokus dan menghabiskan energimu untuk hal-hal yang aslinya nggak penting. Sebagai makhluk sosial, pengelolaan waktu kita juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain.
Secara psikologis, hubungan antar manusia bekerja layaknya sebuah rekening bank. Setiap perhatian kecil, pujian tulus, dan kehadiran kita adalah bentuk setoran atau deposit. Sedangkan sikap cuek, egois, atau ingkar janji adalah bentuk penarikan atau withdrawal. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah kita tidak pernah menabung dalam hubungan, tetapi tiba-tiba ingin menarik dana dalam jumlah besar, seperti tidak pernah bertanya kabar selama bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba datang untuk meminjam uang. Hubungan yang sehat dibangun dari konsistensi deposito harian yang kecil, bukan dari gestur besar yang hanya dilakukan sesekali. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan pentingnya weak ties atau hubungan renggang, yaitu jaringan kenalan biasa di luar lingkaran inti pertemanan kita. Hubungan dekat memang memberi kenyamanan, namun hubungan renggang inilah yang sering kali menjadi jembatan emosional, sekaligus pembuka jalan bagi peluang, ide baru, dan perspektif hidup yang segar. Seringkali, kegagalan kita dalam memanfaatkan waktu bukan disebabkan oleh rasa malas, melainkan karena krisis energi. Manajemen waktu akan menjadi sia-sia tanpa adanya manajemen energi yang baik. Banyak dari kita yang terlalu mengandalkan tekad atau willpower, padahal tekad itu layaknya otot yang bisa kelelahan di penghujung hari. Orang-orang yang konsisten tidak bertumpu pada kekuatan tekad, melainkan pada desain lingkungan. Mereka membuat kebiasaan buruk menjadi sulit diakses, seperti menjauhkan ponsel saat bekerja dan membuat kebiasaan baik menjadi sangat mudah dilakukan. Selain itu, inkonsistensi kita kerap dipicu oleh konflik internal antara dua kepribadian dalam diri kita, si malam dan si pagi. Si malam adalah sosok yang penuh ambisi sebelum tidur. Dialah yang menyusun jadwal muluk-muluk untuk esok hari. Namun, saat alarm berbunyi, kendali tubuh diambil alih oleh si pagi yang masih mengantuk dan malas. Si pagi tidak peduli dengan ambisi si malam dan memilih untuk menekan tombol tunda. Agar konsistensi terbangun, buatlah target yang sangat kecil atau olahraga mikro yang tidak bisa ditolak oleh si pagi yang malas sekalipun, seperti melakukan 5 kali push up atau membaca satu halaman buku setelah bangun tidur. Target kecil yang berhasil dieksekusi jauh lebih bernilai daripada rencana besar yang hanya berakhir sebagai wacana. Setiap detik yang berlalu mengikis saldo hari yang kita miliki di dunia ini. Hidup ini bukanlah kompetisi tentang siapa yang paling sibuk, melainkan tentang seberapa sadar kita menghabiskan sisa waktu yang ada. Waktu akan terus berjalan tanpa memedulikan penyesalan kita, dan satu-satunya momen nyata yang kita miliki untuk mulai berubah adalah saat ini.